Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik, pada hari ini kita akan membahas materi tentang pelajaran kelas 6 semester 1 pelajaran ketiga, yaitu indahnya nama-nama Allah. Baik, sebelumnya ibu harapkan jangan lupa di subscribe channel ibu dengan cara ditekan loncengnya, supaya nanti kalau ada materi-materi baru, insya Allah nanti kamu dapat memahaminya sayang. Nah baik, kemudian kita akan melanjutkan. Nah, jadi indahnya nama-nama Allah, tentunya anak-anak ibu semua sudah tahu Asmaul Husna itu apa. Nah, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang terbaik dan agung, yaitu nama-nama yang sesuai dengan sifat-sifat Allah. Tentu anak-anak ibu semuanya sudah tahu Asmaul Husna itu jumlahnya ada berapa? Tentunya ada 99. Baik, untuk kali ini kita akan membahas ada 4 materi yang akan kita bahas Asmaul Husnanya, yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi, ya sayang ya. Baik, nah jadi kita akan membahas materinya. Yang pertama As-Samad. Nah, As-Samad artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. As-Samad adalah zat yang dituju dalam setiap kebutuhan atau tempat meminta. Ada di dalam firman Allah, di mana pasti sudah tahu yang sering sekali kita baca, yaitu di dalam surah Al-Ikhlas, ya sayang ya. Nah, Allahus Samad yang artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Jadi, kita pun harus selalu mohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita terapkan ayo dalam kehidupan kita sehari-hari, cara mengakui sifat As-Samad itu, yaitu misal ya sayang ya, menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik tentunya. Kemudian berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Berusaha bantu teman di sekolah maupun di rumah ya sayangnya, dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah Al-Muqtadir. Nah, apa sih arti Al-Muqtadir? Al-Muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Al-Muqtadir adalah Allah maha kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah mudah saja menciptakan atau menghancurkannya nak. Nah, itu ada di dalam surah Yasin ya sayang ya. Bacaannya, innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Artinya apa? Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah itu, sesuatu itu. Nah, ayat di atas mengisyaratkan apa sayang? Karena Allah Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya, bagi Allah mudah saja sayang untuk menciptakan atau menghancurkan. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan atau mengakui sifat Al-Muqtadir dengan cara bagaimana? 1, menjadikan Allah sebagai tempat kita berlindung sayang. Kemudian berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan, karena kita tidak tahu kapan bencana datang ya sayang ya. Baik, jangan lupa selalu berdoa kepada Allah sayang. Nah, yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Al-Muqaddim yang artinya, ayo tahu nggak? Artinya Allah maha mendahulukan. Al-Muqaddim adalah Allah maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Mari kita terapkan sifat Al-Muqtadir dengan cara bagaimana sayang? Yaitu 1, hendaknya kita lebih dahulu dalam berbuat kebaikan. Kemudian mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Yang ketiga, jangan menunda pekerjaan ya sayang ya. Kalau ada tugas dari ibu disuruh kerjakan, belajar, kerjakan terus sayang, jangan ditunda-tunda ya sayang ya. Nah, kemudian mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Nah baik, yang keempat adalah Al-Baqi. Nah, Al-Baqi apa sih artinya? Allah maha kekal. Al-Baqi adalah Allah maha kekal. Hanya Allah yang tempat hidup kekal, yang abadi, tidak ada kesudahannya. Jadi
bagaimana sih cara kita mengakui sifat Allah itu yang Al-Baqi? Bagaimana? Bahwa masa kita ini, masa kanak-kanak tidak akan kekal, nggak akan jadi anak-anak terus sayang, ya kan? Kita pasti akan merasakan menjadi tua, ya, menjadi tua renta dan akhirnya meninggal. Nah, yang berikutnya contohnya apa sih? Waktu yang akan cepat berlalu ya. Waktu yang ada pasti akan cepat berlalu sayang, dengan peredaran bulan dan matahari. Jadi kita di sini ini makhluk ciptaan Allah yang fana ini, kita nggak ada yang kekal. Baik sayangku, hanya ini yang dapat Ibu sampaikan ya sayang ya. Jangan lupa sekali lagi di subscribe channel Ibu Dewi Inovator supaya ibunya lebih semangat ya membuat materi berikutnya. Jangan lupa di like ya sayangnya, di share untuk teman-teman kita. Baik, kita akhiri dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.